Iya. Membernya Hungry Stock, temannya Oke. Pak Lukas. Iya. Awalnya saya masuk itu bulan November 2020, angkatan kolonial lah. Nah waktu itu gampang sekali cari duit dari saham ya kalau dipikir. Tapi ternyata begitu Januarinya itu mulai turun-turun sampai saya tambah aset, tambah jual terus, saya masuk terus di situ. Akhirnya uang dana saya susut sampai sisa 30%. Oh. Sampai saya tanya ke Pak Lukas, saya akhirnya masuk Hungry Stock, saya tanya, mental saya masih mental trader. Begitu lihat hijau sedikit langsung take profit, begitu merah lama kasih biar adem. Kayak weird, saya ambil dari iPod tadi ada beberapa pertanyaan yang sama. Itu sudah cuan 30-an juta. Saya biarin sampai dia minus, akhirnya berapa juta, berapa belas juta, akhirnya baru cut loss. Nah pertanyaannya itu begitu juga kejadian dengan PTPP, WSKT dari 1.600 sekarang sisa 200-an. Pertanyaannya apakah sahamnya itu benar dan masih bisa kita tambah terus semakin dia turun? Atau dia bisa delisting itu kalau yang WSKT, PTPP? Dan kebetulan saham ini sudah mengganggu profesi saya juga. Saya dokter jantung dan kalau saya pasang ring pasien, berdebarnya enak. Selesai pasang ring, kita happy, senang, pasien tertolong. Tetapi kalau main saham ini berdebarnya terus-terusan. Sampai sudah mau 3 tahun, saya bilang, kok masih berdebar terus, kenapa dia tambah turun ya? Mau tambah lagi, istri sudah bilang, jangan, bisa habis ini. Jadi janjian sama Pak Lukas itu, tapi jam kerja, kebetulan saya juga PNS, belum sempat ketemu beliau selalu. Terima kasih. Ya kebetulan saham-saham yang Bapak sebut saya nggak punya ya karena hutangnya besar ya, hutangnya besar sekali, jadi nggak berani beli ya, nggak berani beli. Jadi selain perusahaan itu juga mesti dilihat Pak, hutangnya berapa besar ya, hutangnya besar, hutangnya banyak sekali itu. Sehingga kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya kan jadi sulit, bayar bunga aja juga susah ya. Jadi dia jatuh harga sahamnya. Kalau sampai di listing sih enggak lah ya, BUMN mungkin nggak pernah dengar di listing ya. Saya enggak punya saham itu Pak ya, jadi kalau kita memang beli tidak hati-hati, kita beli kucing dalam karung, ya kita tiap hari jadi nggak bisa tidur nanti ya. Saya kenapa tiap hari tidur nyenyak ya, karena saya beli saham-saham yang punya margin of safety yang besar, keamanan yang besar buat saya, dan saham-saham yang saya beli itu adalah perusahaan bagus yang murah, yang resikonya juga sangat rendah buat saya. Saya itu orang yang sangat hati-hati ketika membeli saham. Saya hanya membeli perusahaan bagus yang harganya murah, yang under value, ya perusahaan bagus yang murah. Jadi saya nggak mungkin membeli perusahaan jelek yang mahal, nggak mungkin beli. Ya pasti yang bagus dan murah. Atau biasanya saya sebut istilahnya, saya membeli Mercy harga bajai. Baru saya beli, jadi susah untuk mendapatkannya, jadi masih ada sisa uang banyak. Di dunia nyata tidak ada orang bodoh yang mau menjual Mercy-nya di harga bajai. Tapi di bursa saham banyak orang bodoh yang menjual Mercy-nya di harga bajai. Jadi saya pelan-pelan membeli, jadi masih punya uang sisa banyak. Sama aja. Swasta dan BUMN sama saja. Saya juga belum lama kan beli Pegas di 1.100 ya. Jadi ketika saya menjual saham MBSS saya, semuanya seluruhnya ada uang cash, saya lihat PT Timah 1.100, saya dorong semuanya ya, terus naik ke 1.800. Jadi sama saja, kalau perusahaan BUMN yang bagus dan murah tetap saya beli ya, tetap saya beli. Jadi nggak ada bedanya. Oke. Tapi dalam situasi yang tidak kondusif ini, tetap saya bisa memperoleh keuntungan ya. Ada satu saham yang saya beli ya,
Mungkin nanti sebentar lagi nama saya muncul di website perusahaan itu. Saya pemegang saham, menjadi pemegang saham nomor 8 terbesar di situ. Di bawah saya nomor 7-nya BlackRock, ya, nomor 8-nya Lock Heng Hong. Ya. Semua yang setahu saya 10 pemegang saham terbesar di perusahaan itu semuanya company, kecuali saya pribadi. Satu orang pribadi personal. Ya. Kira-kira bisa tebaklah sahamnya, dia biasa main di 1100 ya. Saya beli jadi pemegang saham nomor 8 terbesar di situ. Hari ini 1500 ya. Jadi kira-kira tebak-tebak lah ya. Tapi jangan kita sebutin ya Pak. Saya nggak sebut nanti nama dipotong saham. videonya beredar nanti. Iya nanti disebut orang yang berpikir negatif itu bilang saya pom-pom, ya pom-pom saham di kampus katanya yang berpikir negatif. Ya. Walaupun harga minyak goreng naik, Iya. harga tahu tempe naik, Iya. harga BBM naik, Iya. tapi kan yang penting Roh Kudus turun. Iya betul sekali. Ada amin? Sekali lagi. Ada 1001 strategi, ada 1001 inovasi, tapi yang terbaik cuma satu, ini loh. You boleh punya 1001 inovasi, you boleh punya 1001 strategi yang terbaik ini. Rip Van Winkle Investing disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ini ajaran baru nih, penuh inovasi. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Sangat inovasi nih. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ya. Tidur ada yang terbaik. Strategi Warren Buffett, do nothing investing. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Ini Warren Buffett, strategi investasi Warren Buffett. Tidur itu kaya. Ya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Waktu ngorok lu dapat duit ya, dia bilang. Lebih banyak waktu ngorok. Ini contoh saham BCA ya. Waktu IPO dulu 1400 tahun 2000, 20 tahun yang lalu. Udah split jadi 8. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kalau sekarang harga sahamnya 30.000, mesti kali 8 jadi 240.000 ya. Jadi kalau beli 1.400 tahun 20 tahun yang lalu sekarang jadi 240.000. Kalau belinya cuma selembar, kalau beli 1 juta lembar gimana? Kalau beli 1 juta lembar 1,4 miliar, tidur 20 tahun. Begitu bangun uang itu jadi berapa? Jadi 240 miliar loh. Bukan hayalan, bukan imajinasi, tapi ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Enak ya, beli saham BCA, kerja keras nggak? Jangan, tidur yang terbaik. You coba-coba nggak tidur, you melek. Nggak tahan jualan, you pasti take profit. Ya. You baru untung 10% udah jual pasti. Ada 5 hal yang saya tidak punya. 1, saya tidak punya tempat berusaha. 2, saya tidak punya pelanggan satupun. 3, saya tidak punya karyawan secara langsung satupun. Secara langsung, secara tidak langsung banyak. Kalau saya punya 14% di Petrosi karyawannya 5.000, artinya 700 karyawan itu karyawan saya. Yang keempat, saya nggak punya
partner, nggak punya bos satupun. Yang kelima, saya nggak punya utang 1 rupiah pun. Ada 5 hal yang saya nggak punya. Ya. Warren Buffett bilang dia punya uang 80 miliar dolar. Ada satu yang dia nggak bisa beli. Apa itu? Waktu. Ya. Ada 4 macam orang di dunia ini. 1, orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. 2, orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Pengusaha dan para eksekutif. Nomor 3, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Tiap hari dia sibuk bekerja, habis bulan gajinya habis. Dan orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang ini jumlahnya paling banyak, signifikan. Yang keempat, orang yang bukan hanya banyak uang tapi juga punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor. Dia nggak punya kerjaan. Ada pepatah bahasa Inggris bilang time is money, itu keliru. Ya. Time is more valuable than money. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Waktu kita yang sudah lewat lagi, nggak bisa balik lagi loh. Hidup kita adalah, waktu kita adalah hidup kita. Saya belajar bahwa hal paling berharga di dunia itu sebenarnya pada akhirnya adalah waktu. Saat saya lahir besar dari keluarga relatif tidak mampu, uang itu jauh lebih berharga daripada waktu.